Perkenalkan, nama saya Nardianus Agung, NIM 2103 030100. Saya mahasiswa dari kelas 1C semester 1, Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Pada video kali ini, saya ingin menjelaskan materi tentang demokrasi liberatif di Asia. Demokrasi deklaratif di Asia, yaitu yang mengatur pandangan dan tujuan dalam 2 dekade terakhir. Rapat rangkaian konstitutif dan deplaner telah diperkenalkan di Asia. Dari reinvestigasi musyawarah dan tradisional untuk diperkenalkannya model paling level yang barat, partisipasi masyarakat yang sedang berkembang. Namun demikian karya ilmiah pada demokrasi di bangsa Asia kurang. Meskipun ada body literatur yang tumbuh dan beberapa negara Asia, kisah-kisah Asia demokrasi liberatif telah jarang didengar secara keseluruhan. Volume yang ini adalah yang pertama mengambil perspektif komparatif mengenai kemunculan dan evaluasi praktik deklaratif di Asia dan hubungan mereka dengan demokrasi. Ini menganalisis motivasi utama untuk memperkenalkan wadah masyarakat di rezim politik yang berbeda, keaktifan wawasan publik di Asia, dan apakah alat demokrasi yang liberatif, khususnya teknik pemungutan suara yang diselesaikan, dapat mengajukan permohonan kepada semua masyarakat dan budaya terlepas dari perbedaan politik dan budaya mereka. Dengan demikian, ia memeriksa prospek demokrasi deliberatif di Asia, menampilkan kasus dari India, Cina, Indonesia, Nepal dan Filipina, Jepang, Mongolia, Korea Selatan, Singapura dan Malaysia. Baku yang didate menunjukkan penggunaan kesadaran publik yang berbeda. Namun dari pengadilan perbedaan pendapat pemberian masyarakat, dampak tradisi budaya dan rezim politik, dan memberikan wawasan tentang berbagai aplikasi tentang musyawarah publik di seluruh wilayah. Teori dan praktik demokrasi deklaratif dapat digambarkan sebagai ideal atau pendekatan yang menekankan peran musyawarah di antara sesama, yang mengedukasi refleksi dan bahwa hasilnya meningkat, dan keputusan yang sah. Keputusan harus didasarkan pada kekuatan akal, bukan kekuatan politik, ekonomi, atau militer. Demokrasi yang liberatif dapat menggunakan berbagai metode untuk mencapai keputusan kolektif. Dan Bergson misalnya berpendapat bahwa demokrasi liberatif adalah suatu di mana kesenjangan sasi, alasan memberi dan saling menentang adalah bagian integral untuk keseluruhan kerja sistem demokrasi. Musim gugur dapat didefinisikan secara terpisah karena komunikasi bersama yang melibatkan Barat dan menggunakan preferensi nilai dan kepentingan mengenai masalah perhatian khusus. Dan teori demokrasi yang diselesaikan telah membuat kemajuan besar selama 40 tahun terakhir. Namun, sejak awal Balas Gelap pada awal tahun 1980, pendukung awal seperti Elster pada tahun 1998, Zoen pada tahun 1989,
Hiskin, pembagian teori yang koren demokrasi liberatif, yang tetap merupakan bidang penelitian utama saat ini. Namun, pengertian abad tersebut melihat teori demokrasi deliberatif memasuki fase eksperimental dan mulai menunjukkan bagaimana demokrasi yang disengaja dapat bekerja dalam praktik, terutama pada skala mikro, melalui demonstrasi. Demokrasi yang disengaja telah mempengaruhi teori dan praktik di beberapa daerah, termasuk penganggaran partisipatif, kebijakan publik, iklim global, dan konstitusionalisme. Berbeda dengan studi konstitusionalisme konvensional dan dipahami secara sempit sebagai cara untuk melengkung kekuatan politik. Namun, konstitusionalisme yang meneliti bagaimana membangun dan memperluas kekuatan musyawarah publik di proses pembuatan konstitusi, bagaimana bentuk pertimbangan merupakan konstitusionalisme, dan bagaimana bentuk konstitusionalisme dan mempengaruhi musyawarah. Namun, hukum dan konstitusionalisme tertentu ini tidak memiliki studi empiris tentang bagaimana konstitusionalisme dapat dilakukan dalam masyarakat yang terbagi. Beberapa bab dalam buku yang gede ini memeriksa mekanisme, peran, dan fungsi pertimbangan publik dalam proses konstitusionalisme dalam konteks masyarakat terbagi Asia. Kedua, mengenai demokrasi politis. Pimpinan partai politik dan pengecualian warga bisa dalam bangunan dan desain konstitusionalis. Pekerjaan mereka telah merangsang diskusi yang sedang berlangsung tentang apakah demokrasi deliberatif dan efektif dalam masyarakat yang sangat terbagi. Mengingat potensi peningkatan popularisasi dan perdebatan berbasis nilai, menemukan teknik pengungutan suara yang disengaja dan disukai bekerja dengan pemerintah secara langsung, menekankan bahwa musyawarah dapat efektif dalam masyarakat yang sangat terbagi jika itu terjadi pada bidang semi terpisah dan tidak terkait dengan isu identitas dan kedaulatan nasional. Lalu muncullah beberapa pertanyaan, mengapa demokrasi liberatif itu di Asia? Ada banyak konsep demokrasi. Tampilan yang paling umum diadakan menyamakan demokrasi dengan pemilihan dan pertukaran umum, yang merupakan dasar dari sebagian besar tindakan demokrasi yang kontemporer. Setelah kespatialisasi demokrasi ini, kami telah mengamati pendalaman demokrasi di Asia Timur Utara. Namun, demokrasi berbeda dalam masalah di banyak bagian Asia yang didukung militer, dan di banyak negara hak asasi manusia berada di bawah ancaman. Di Malaysia, berharap nasional yang dikenai kekuasaan meskipun tidak memiliki mayoritas parlemen yang jelas. Militer menyamar terus membentuk reformasi demokrasi dan mengesampingkan kejaminan skala besar pada orang-orang regional. Namun, Thailand tetap sebagian besar berada di bawah pemerintahan militer. Bahkan setelah pemilihan sementara, Kamboja dan Bangladesh memiliki penggunaan suara ekstrijil untuk membatasi pergerakan oposisi dan hasil pemilihan yang telah ditentukan. Presiden populis Duterte dan Filipina telah menjadi terkenal karena pelanggaran hak asasi manusia negara-negara tersebut
sebagai bagian dari perangnya terhadap narkoba. Di India, Perdana Menteri Modi telah menggunakan mayoritas besarnya untuk memimpin agenda nasionalis Hindu yang telah menghasilkan letusan demonstrasi kekerasan tepat di seluruh negeri. Pemilihan tersebut mengundurkan diri dari penjahat perang untuk berkuasa dalam jejak pendapat yang disebut setelah pemberhentian Perdana Menteri yang tidak konstitusional oleh Presiden. Sekian saja penjelasan materi dari saya. Atas waktunya saya ucapkan terima kasih.